Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Miss Debbie yakin dan percaya pada saat pagi hari ini setiap kita yang sudah siapkan hati kita, bahkan seluruh hidup kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan dalam keadaan sukacita dan sehat. Miss Mister akan rindu mengajak setiap anak-anak, mari kita bersama-sama hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Miss Mister nggak tahu apa yang saat ini anak-anak sedang hadapi. Miss Mister nggak tahu apa yang hari ini mama papa hadapi, masalah apa yang dihadapi. Tetapi Miss Mister yakin dan percaya sebab kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang luar biasa yang selalu menolong kehidupan kita. Mari setiap anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan seluruh orang tua yang saat hari ini menyaksikan ibadah online kita, mari sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Kita percaya sebab ketika kita datang menyembah Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan sukacita yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Tidak hanya sekedar menontonnya saja, tetapi mari menikmati hadirat Tuhan sama-sama. Katakan, Lord, you're more than anything. Thank you Jesus. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than I will
jika engkau saat ini sedang sendiri, jangan pernah takut. Tetap percaya sama Tuhan. Kalau hari ini anak-anak ada yang sakit keadaanmu, jangan pernah engkau takut, jangan engkau pernah bimbang. Tuhan Yesus memberikan kuasa atasmu. Engkau tidak pernah sendiri. Mama papa engkau terus disertai oleh Tuhan. Jangan pernah khawatir sebab Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari siapkan hatimu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Dan kami mau berdoa, biarlah Tuhan pimpin kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Miss harap semuanya tetap sehat, semangat, dan ceria di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini Miss punya gambar. Pasti kita semua udah tahu dong, ini gambar buah apa? Betul banget, ini gambar buah anggur. Nah, kenapa ya? Ngapain juga Miss mau ngasih tunjuk gambar ini? Ya, karena kita pada hari ini akan belajar tentang satu bagian di firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Judulnya tentang pokok anggur yang benar. Nah, sambil disiapkan, dari tadi Alkitabnya sudah disiapkan, kita akan baca bersama-sama untuk bagian pasal 15 ayat 1 sampai 8. Misalkan baca secara cepat ya. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan di bagian ayat 4. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Untuk tema minggu ini adalah Yesus adalah sumber kehidupan kita. Lalu, bagaimana kita harus hidup? Kalau misalnya Yesus adalah sumber kehidupan kita, itu maksudnya apa sih? Nah, itu artinya sama seperti pokok anggur dan juga rantingnya, kita sebagai ranting itu harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, dalam pasal 15 ini, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa akulah pokok anggurnya. Jadi artinya ketika kita diselamatkan, kita menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus, maka kita ini menjadi rantingnya. Nah, supaya ranting ini bisa berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Lalu, apa sih artinya tinggal di dalam Tuhan Yesus? Nah, mari kita lihat gambar ini. Di sini ada pokok anggur, kemudian di sini ada ranting-rantingnya. Apa yang terjadi kalau misalnya si ranting ini lepas dari pokoknya? Nah, itu artinya si ranting ini dia tidak akan bisa menerima nutrisi apapun dari pokok anggur ini. Sama seperti kita, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita mau menghasilkan sesuatu, maksudnya mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan kemudian kita berusaha sendiri tanpa pertolongan Tuhan, maka kita, firman Tuhan di sini akan dibilang bahwa kita akan gagal. Aduh, repot juga kalau kayak gitu ya. Nah, tapi gimana nih nasibnya? Nih ya, ranting yang sudah dipotong dia akan jadi kering. Kalau sudah kering, ranting pohon anggur itu kecil-kecil, dijadikan rumah untuk buat meja nggak bisa, dijadikan bahan-bahan yang lain tidak bisa, dia nggak ada gunanya. Sama seperti kita juga, kalau kita tidak tinggal melekat dalam Tuhan Yesus, kita juga menjadi istilahnya jadi tidak berguna, jadi hampa gitu loh. Nah, tetapi kalau misalnya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang bahwa kita akan menghasilkan buah. Buahnya buah apa ya? Nah, dalam Galatia 5 kita bisa baca, kita akan menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita akan bisa menghasilkan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus? Atau apa sih yang disebut dengan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Nah, tinggal di dalam Tuhan Yesus itu artinya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita bergaul dengan Tuhan Yesus. Setelah kita diselamatkan, kita memahami bahwa apa yang Tuhan buat untuk kita itu banyak sekali. Bukan hanya Tuhan menolong kita untuk masalah sehari-hari, misalnya seperti aduh saya nggak ada makanan, terus kita berdoa, kita bekerja, dan terus kemudian Tuhan memberkati kita. Bukan hanya sekedar masalah itu, tetapi juga masalah dalam kehidupan kekal, bahwa Tuhan Yesus memberikan keselamatan untuk kita setelah kita mati. Tuhan menyelamatkan kita sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di surga. Nah, dari situ kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita diselamatkan, kita menjadi anak-anaknya, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita kerjakan fokusnya pada Tuhan Yesus. Jadi bukan untuk diri kita lagi. Jadi waktu dibilang bahwa kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, bukan berarti kita harus tinggal di gereja terus kita nggak pergi sekolah dong, kita nggak pulang ke rumah, bukan begitu. Tetapi dalam kehidupan kita baik apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu dilakukan sesuai dengan ini,
sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, misalnya Miss Lia nih sedang nyapu. Miss Lia sedang nyapu, nyapunya nggak salah-salah, tapi nyapunya serius. Nyapu serius itu gimana sih, Miss? Ya nyapunya yang bersih. Dan kenapa? Dalam pemikiran bahwa karena Tuhan Yesus sudah membersihkan hidup saya, maka saya juga akan menyapunya sungguh-sungguh. Kemudian dalam belajar, ketika belajar, belajar itu berkat Tuhan loh. Kita bisa diberkati. Itu salah satu berkat Tuhan yang ada, yang Tuhan berikan di dunia ini. Kita bisa belajar. Nah, waktu dalam belajar, mendengarkan pelajaran dari Bapak Ibu guru, dan juga kita ketika kita membaca, atau mungkin ketika kita sedang mengerjakan ulangan, nah itu kita kerjakan juga fokusnya kepada Tuhan Yesus. Jadi pemikirannya enggak, aduh saya nanti nyontek aja deh, atau nanti saya malas-malasan deh. Tidak seperti itu. Jadi tinggal dalam Tuhan Yesus, kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan lalu terus kemudian ada teman yang ngeselin nih, bagaimana nih? Firman Tuhan bilang apa tentang menghadapi orang seperti ini? Atau misalnya saya sedang ada masalah, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berdoa, saya sudah mengerjakannya, saya sudah mengerjakan apa yang saya kerjakan, tapi ternyata kenapa saya gagal? Nah, dari firman Tuhan juga kita bisa mengerti bagaimana sih ya ketika kita menghadapi kegagalan. Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal di dalam Tuhan Yesus, itu maksudnya kita itu bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita menyediakan waktu untuk membaca firman, kita mengisi pikiran kita dengan doa dan firman Tuhan, dengan pujian kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu fokusnya untuk pada Tuhan Yesus. Jadi yang dulunya masih suka ngomong kotor, yang dulunya masih suka egois, pemarah, gak mau dengerin apa kata orang tua, atau misalnya masih suka mau menang sendiri. Nah, tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, lama-lama kita menyediakan diri untuk berubah. Yang tadinya susah sekali untuk mengampuni, kita bisa berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan saya mau mengampuni, tapi saya gak sanggup. Kiranya Tuhan Yesus tolong saya. Nah, jadi Tuhan bisa memampukan kita untuk selalu menang menghadapi pencobaan apapun, menghadapi masalah apapun di dalam hidup kita. Nah, itu yang dimaksud dengan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jadi bukannya sekedar berdoa, kemudian baca firman tapi tidak dilakukan. Tetapi tinggal di dalam Tuhan Yesus adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita dan kita lakukan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan Yesus, ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan dan untuk bisa menang menghadapi apapun juga. Nah, Miss kasih contoh. Pada beberapa tahun yang lalu, Miss punya murid. Masih waktu itu muridnya kelas 2. Nah, kelas 2 SD. Dia punya temannya itu sedih gitu kan. Terus dia tanya, "Kamu kenapa?" "Iya nih, saya gak bisa tidur. Kalau malam papa mama suka bertengkar, ribut terus." Nah, yang anak kelas 2 ini bilang sama temennya begini, "Kamu udah coba berdoa gak sama Tuhan Yesus? Kamu bawa di dalam doa. Soalnya dulu juga papa mamaku juga kayak gitu. Terus sekarang puji Tuhan papa mama saya udah jarang bertengkar lagi." Nah, anak itu sekarang udah kelas 9. Terakhir Miss tahu kabarnya papa mamanya sudah akur. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi contoh ini tadi ketika Miss ceritakan ini maksudnya bahwa dalam kehidupan kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita mengerjakan apapun juga untuk Tuhan Yesus. Dan ketika dalam waktu kita belajar, waktu kita bermain, waktu kita nonton, waktu kita cuci piring atau apapun juga, itu dikerjakan fokusnya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya ketika kita pelayanan di gereja. Nah, pelayanan di gereja pun bisa saja loh kita itu menjadi ranting yang sudah dipotong. Maksudnya bisa aja walaupun kita pelayanan di gereja, tapi kalau fokusnya untuk kesombongan kita, buat pamer, buat supaya diri kita dipuji, nah itu artinya kita sudah menjadi ranting yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau gitu gak usah pelayanan aja, Miss. Loh, bukan begitu.
tetap pelayanan, tetapi ketika kita pelayanan kita tahu bahwa karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, makanya itu sebagai wujud pengucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana nih? Miss tidak tahu masalah apapun yang kalian hadapi di rumah, atau juga entah itu dengan masalah dengan keluarga, dengan teman, dengan pelajaran. Aduh gimana nih, dalam pelajaran online ini susah sekali untuk mengerti, gurunya jauh, jadi mau tanya juga susah, kuotanya nggak ada. Saya mau makan susah Miss, mau cari kuota harus ke tetangga nebeng wifi. Nah, Miss tidak tahu apa yang kalian hadapi, tetapi satu hal yang Miss percaya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita bisa ngobrol dengan Tuhan Yesus, kita bisa mencari jalan keluar dengan pertolongan Tuhan Yesus. Jadi satu kesaksian yang Miss mau bagikan, dulu ketika Miss SMA, Miss kenal satu penjual ini udah tua, terus kemudian dia itu seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang Miss suka terima dia karena dia kadang suka cerita bahwa tentang pengalamannya bersama Tuhan. Satu kali dia bilang, aduh puji Tuhan nih, hujannya sudah reda. Loh kenapa? Memang kenapa gitu ya? Nah itu di situ mamanya Miss juga ada di situ cerita. Jadi mereka bercerita, Missnya dengar dari mama Miss. Nah terus jadi ternyata nenek-nenek ini dia bilang, puji Tuhan Bu, hujannya reda. Tadi hujannya deras banget. Terus saya berdoa, Tuhan tolong supaya hujannya reda, supaya saya bisa jualan. Ih, nenek ini tidak berdoa loh supaya Tuhan dagangannya laku, tapi dia berdoanya, Tuhan tolong supaya saya bisa pergi jualan. Wah, dia sudah melakukan firman Tuhan ya. Yang dibilang bahwa kalau yang tidak mau bekerja nggak usah makan. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus bekerja. Nah jadi dia walaupun sudah tua, tapi dia tetap mau bekerja untuk kehidupannya. Dan walaupun ada tantangan tuh, hujan deras, dia doa, Tuhan tolong supaya saya dagang, supaya ketika saya jualan saya bisa lancar. Nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Oke, nah jadi disimpulkan untuk bagian firman Tuhan ini, ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus sumber kehidupan kita. Itu artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Dan kita lakukan tidak keluar dari firman Tuhan. Lalu kalau satu kali misalnya kita jatuh dalam dosa, apa yang kita lakukan? Segera bertobat, segera meminta pengampunan Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan bimbing, Tuhan tolong saya, bagaimana nih caranya ya, supaya saya bisa berteman, atau apapun juga masalah kita. Dan masalah bangsa ini juga kita bisa doakan terus. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara yang baik. Oke. Sampai di sini dulu perenungan firman Tuhan, dan kiranya mari kita melakukan firman Tuhan dengan baik. Jadi bagaimana? Apakah kita mau menjadi ranting yang tetap menempel di dalam Tuhan Yesus, atau kita mau menjadi ranting yang tidak berbuah dan kemudian dipotong dan kemudian lalu dibuang dan dibakar? Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi tetaplah tinggal di dalam Tuhan Yesus karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih anugerah Tuhan yang begitu banyak. Kalau dihitung satu-satu itu kami tidak sanggup untuk menghitungnya karena sangat-sangat banyak. Dan biarlah Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa ada begitu banyak berkat Tuhan bagi kami. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat menghadapi apapun pada kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menjanjikan kemenangan, itu artinya Tuhan akan menepatinya, dan kami akan menghadapi kemenangan, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Semuanya, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.